Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul dengan teh daun kopi. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama yaitu Ferry Irawan dengan NIM 08, kemudian Rosliana Putra Sibuan dengan NIM 22, lalu Niko Sadewa dengan NIM 32, kemudian Anilisa Adi Putri dengan NIM 50, dan saya sendiri Rizky Wahyudi Ginting dengan NIM 64. Untuk presentasi pertama akan dipresentasikan oleh Putri Hasibuan. Kepada Putri dipersilahkan. Teh dari daun kopi memiliki banyak manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh, salah satunya untuk mencegah asam lambung. Alasan mengapa kami memilih daun kopi sebagai bahan baku utama kami karena daun kopi ini bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh karena memiliki zat antibodi yang cukup tinggi. Teh herbal dari daun kopi kering yang kaya manfaat dan rendah kafein. Nah, untuk khasiat produknya sendiri, yaitu untuk mengobati tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, dan melancarkan saluran pernafasan. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya, pada slide ini akan dipresentasikan oleh Ferry Irawan. Kepada Ferry Irawan dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk lokasi pabriknya itu terletak di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Provinsi Lampung, karena Provinsi Lampung memiliki kaya akan kopi di daerah situ. Alasan memilih lokasi pabrik tersebut dekat dengan bahan baku dan akses pemasarannya lebih dekat. Selanjutnya, itu utilitas. Utilitas sendiri itu yaitu pertama ada air. Sumber air terdapat ada 5 sumur bor digunakan untuk pencucian dan kebutuhan industri lainnya. Yang seterusnya yaitu listrik. Listrik bersumber dari generator dan tenaga surya, digunakan untuk penerangan dan kegiatan industri. Yang seterusnya laboratorium, digunakan untuk menguji bahan dan produk. Dikembalikan kepada moderator. Oke, untuk selanjutnya, pada slide ini akan dipresentasikan oleh Niko Sadewa. Kepada Niko dipersilahkan. Untuk tenaga kerja kami membutuhkan 100 orang dengan luas lahan 100 hektar. Terus pesaing dari produk kami yaitu produk teh. Setelah itu pemasarannya seluruh Indonesia dan Cina, kapasitas 1.400 pohon per hektar. Kualitas bahan jenis kopi robusta pucuk yang dipakai berumur 3 minggu. Terus transportasi darat, mobil ekspedisi laut menggunakan kapal, kemasan dalam bentuk teh celup. Diagram Malir. Yang pertama dilakukan pencucian. Pencucian dilakukan selama 30 menit, air sebanyak 20 ton, dan daun sebanyak 10 ton. Setelah itu dilakukan pelayuan. Dilakukan di atas loyang logam, kemudian dialirkan uap panas 28-30 derajat Celcius selama 12 jam dengan 2-3 kali pembalikan. Setelah itu dilakukan pencacahan. Pencacahan dilakukan dengan waktu 2 jam untuk pemotongan daun kopi ke ukuran sedang. Setelah itu dimasukkan ke alat pengeringan. Pengeringan dilewatkan di pengeringan udara panas hingga kadar air mencapai 2,5 sampai 4 selama 8 jam 10 menit dengan suhu 65 derajat Celcius. Penghalusan sebanyak 1.000 kg menggunakan 5 alat. Setelah itu pengemasan dilakukan guna mencegah dan mengurangi kerusakan saat penyimpanan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk selanjutnya yaitu pada slide neraca massa akan dipresentasikan oleh Anil Sadi Putra. Kepada Anil dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya untuk neraca massa. Nah, untuk di tahap pencucian, ini input yang masuk sebanyak 10 ton kopi dan 20.000 liter air, yang menghasilkan output sebanyak 18.000 liter air. Nah, selanjutnya masuk ke tahap pelayuan. Dari tahap pencucian tadi, masuklah input sebanyak 12 ton dengan output 2 ton. Dan masuk lagi kepada proses pencacahan sebanyak 10 ton dan masuk ke tahap pengeringan sebanyak 10 ton, menghasilkan output sebanyak 6 ton
uap air dan 4 ton yang masuk ke tahap penghalusan. Nah, di tahap penghalusan ini terjadi pengurangan bahan baku sebanyak 50 kg dan masuk lagi ke tahap pengemasan sebanyak 3.950 kg. Nah, di tahap pengemasan ini dihasilkan 1.580.000 kertas pembungkus yang nantinya akan menjadi 65.834 kotak dengan hotelnya yaitu satu kardus sebanyak 10 kotak. Nah, 65.834 kotak dibagi 10 kotak dalam satu kardus itu menghasilkan 6.584 kardus per satu produksi. Nah, untuk 1 minggu kami melaksanakan 2 kali produksi, yaitu 6.584 dikali 2 sama dengan 13.168 per minggu. Next slide. Selanjutnya itu ada kebutuhan jumlah mesin. Nah, di sini bisa kita lihat itu yang mesin yang digunakan itu ada di tahap pencucian, pencacahan, pengeringan, dan penghalusan dan pengemasan. Nah, total jam kerja yang kami gunakan di sini semuanya 8 jam. Nah, untuk waktu produksi di tahap pencucian kami lakukan sebanyak 30 menit. Ada selanjutnya downtime-nya 50, setup time 15 menit, dan persen cacatnya sebanyak 5%. Nah, di tahap pencacahan waktu produksinya selama 120 menit, downtime-nya 80, setup time-nya 20, dan persen cacatnya 10%. Lanjut tahap pengeringan, yaitu waktu yang digunakan 490, downtime-nya 30, setup time-nya 10, dan persen cacatnya 5%. Selanjutnya tahap penghalusan, yaitu kami waktu produksinya 60 menit, downtime-nya 20, setup time 15, dan persen cacatnya 5. Terakhir itu tahap pengemasan. Waktu produksinya 40, downtime-nya tidak ada, setup time-nya juga tidak ada, dan persen cacatnya sebanyak 15%. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk slide selanjutnya akan saya jelaskan. Pada slide ini merupakan perhitungan untuk kapasitas mesin, untuk menentukan kapasitas mesin yang akan kami gunakan. Di mana di sini kami akan menghitung efisiensi, output proses, dan jumlah mesin. Next. Selanjutnya, untuk spesifikasi alat, yang dimana ini pada gambar pertama merupakan alat pencucian. Jumlah alat yang kami butuhkan merupakan 5 unit dengan kapasitas 2 ton per unit. Untuk gambar yang kedua merupakan alat cincang. Jumlah alat yang kami butuhkan merupakan 7 unit per 800 kg per jam. Waktu yang dibutuhkan yaitu 2 jam. Kemudian pada alat selanjutnya merupakan alat penghalusan, yang dimana kami butuhkan dengan jumlah alat 5 unit per ton dengan kapasitas 1 ton per jam. Kemudian alat pengering, jumlah alat yang dibutuhkan merupakan 2 unit, kapasitas 2 ton, waktu 8 jam 10 menit. Kemudian yang terakhir merupakan alat pengemasan. Kapasitas mesin 40 PCS per menit, dalam 1 jam 2.400 PCS menggunakan 2 alat. Next. Oke, mungkin segini hasil presentasi dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.